Selamat pagi anak-anak. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan PTS. Sekarang kita akan memulai pelajaran seperti biasa. Kita ke tema yang selanjutnya. Kemarin ketika matematika kita sudah belajar mengenai kelipatan suatu bilangan, ya kan? Masih ingat? Iya. Kemudian sudah belajar juga mengenai faktor dari suatu bilangan. Masih ingat? Ya. Karena materi hari ini kita akan mengkaitkan pelajaran yang lalu mengenai kelipatan dan faktor dari suatu bilangan. Ya. Masih ingat tidak? Kelipatan persekutuan bilangan. Masih? Oke. Masih ingat juga tentang faktor persekutuan bilangan? Oke, masih ya. Bukannya harapkan masih ingat terus. Karena materi hari ini berkaitan lagi. Oke anak-anak. Materi hari ini adalah KPK dan FPB. KPK ini kelipatan persekutuan terkecil ya. K-nya kelipatan, P-nya persekutuan, K-nya lagi terkecil. Kalau FPB artinya F adalah faktor, P persekutuan, B-nya terbesar. Baik, mari kita dengarkan penjelasan Bu Kenny satu-satu. Kita ke KPK dulu. Cara menentukan KPK yang pertama adalah, nih ada cara A, menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Nah, bilangan berapa saja yang nanti diminta ya, kelipatannya berapa saja. Kalau diminta kelipatannya 2 ya kelipatan 2 itu berapa saja, seperti itu. Kemudian kalau sudah ditulis kelipatannya, mencari bilangan yang sama dari kelipatan 2 bilangan tersebut. Mengapa mencari bilangan yang sama? Karena di sini ada P persekutuan. Persekutuan di sini adalah bilangan-bilangan yang sama dari kedua bilangan dari soal, ya. Kemudian kalau mencari bilangan yang sama, ini nanti diberi tanda lingkaran anak-anak, ya, dari kelipatan 2 bilangan tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau sudah dipilih, ya, yang dilingkari-lingkari tadi, nah kita lihat nilai yang paling terkecil berapa di situ, ya. Nih, pilih bilangan yang nilainya paling kecil dari bilangan yang sudah dilingkari. Untuk lebih jelasnya, nanti kita masuk ke contoh. Nah, cara yang kedua atau cara B itu menggunakan tabel. Ya, baik. Sekarang supaya anak-anak lebih jelas, kita masuk ke soal dulu. Ya, soal kita akan menggunakan 2 cara A dan cara B. Soalnya begini anak-anak. Tentukan KPK dari 4 dan 6. Nah, cara pertama adalah menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Berarti di sini anak-anak mencari kelipatan dari 4 dan 6. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Karena tidak dibatasi, ya. Sekarang kelipatan 6. Kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dan seterusnya. Jelas? Kelipatan sudah ya? Oke. Kalau sudah berarti kita masuk ke langkah 2. Mencari bilangan yang sama. Artinya bilangan yang sama dari kelipatan 2 bilangan ini yang merupakan persekutuan. Nah, bilangan yang sama itu persekutuan namanya anak-anak. Berapa saja di sini? Oh, yang ada di kelipatan 4 dan di kelipatan 6 yaitu 12. Ada lagi? Oh, ada 24. Nah, kalau dilanjutkan kelipatannya pasti ada lagi ya Nana ya.
Oke. Nah, kita contoh sampai sini dulu. Yang dilingkari adalah 12 dan 24. Sudah. Sekarang kita masuk ke langkah 3. Pilih bilangan yang nilainya paling kecil dari yang sudah dilingkari. Berapa? 12 dan 24. Yang paling kecil yang mana nilainya? 12. Nah, kita pilih. Berarti KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Ini anak-anak. Jelas? Oke. Nah, sekarang kita akan memakai cara yang kedua, yaitu tabel. Kita tulis soalnya 4 dan 6. Kita tulis di sampingnya dibatasi oleh garis tengah. Cara menulisnya seperti ini anak-anak. 4 garis 6. Gunakan garis tidur. Baik. Sebelum kita sampai menghitung, kita harus ingat tentang bilangan prima. Bilangan prima yang terkecil adalah 2, kemudian 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, langkah pertama adalah kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu, yaitu 2. Nah, kita tulis di samping garis tidurnya 2. Artinya di sini 4 dibagi 2 berapa? 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Kasih garis lagi. Jelas? Oke. Apakah dari hasil ini bisa dibagi 2 lagi dengan bilangan prima terkecil? Oh, masih ada. Bagi 2. Baik, sekarang 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2, bisa tetapi sisa. Kita cari hasil pembagian yang tidak bersisa, yang pas nilainya atau hasilnya. Nah, karena 3 dibagi 2 itu sisa, maka kita tulis saja 3. Jelas? Oke. Garis lagi. Nah, dari hasil ini 1 dan 3 apakah masih bisa dibagi 2? Tidak bisa. Oleh karena itu kita cari bilangan prima selanjutnya. Setelah 2 adalah 3. Berarti dibagi 3. 1 bagi 3 bisa tidak? Tidak. Tulis aja 1. Kemudian 3 dibagi 3 berapa? 1. Nah, anak-anak, kalau sudah terakhirnya 1 berarti sudah selesai. Baru kita lihat bilangan pembagi tadi yang ada di sampingnya. Nah, inilah yang merupakan nanti KPK. Kita tulisnya seperti ini. Kita tulis seperti ini. 2 dikali, ini 2 dikali 3. Baru kita hitung anak-anak. 2 kali 2 berapa? 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, apakah ada perbedaan dengan cara yang A tadi? Oh tidak, ternyata sama. Baik, anak-anak mau menggunakan cara yang pertama boleh, cara A boleh, atau cara B boleh. Salah satu. Tetapi lebih praktis untuk mencari KPK itu menggunakan cara B. Karena dengan satu kali cara kita bisa menghitung KPK dan FPB. Nah, FPB yang nanti akan Ibu Kenny jelaskan. Ya. Nah, satu kali cara tapi bisa untuk mencari 2 soal. Gitu anak-anak. Ya, nanti kita akan buktikan ketika kita mencari FPB. Materi KPK sudah ya. Sekarang kita beralih ke materi FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar, ya. Masih ingat menentukan faktor suatu bilangan? Oke. Masih ingat mencari faktor persekutuan bilangan? Oke. Aduh, ada penggangguan anak, maaf ya. Nah, kita akan mencari FPB suatu bilangan. Ada 2 cara, masih cara A dan cara B.
caranya hampir sama ya dengan mencari KPK yang ini. Yang pertama adalah menentukan faktor dari masing-masing bilangan. Ya, nanti yang di soal bilangan berapa saja yang akan dicari faktornya, gitu. Yang kedua adalah mencari bilangan yang sama dari faktor bilangan tadi. Ya, dengan diberi tanda lingkaran. Ya. Kalau sudah ada faktornya, bilangan-bilangan faktor itu, nah yang sama diberi lingkaran. Kalau sudah dari lingkaran-lingkaran tadi, bilangan-bilangan yang dilingkari tadi, dipilih nilainya yang paling besar. Ya, dipilih nilai yang paling besar. Jelas. Yang kedua, menggunakan tabel. Ya, menggunakan tabel ini nanti akan sama dengan tabel dari KPK, anak-anak. Hanya bedanya sedikit saja. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal. Tentukan FPB dari 4 dan 6. Cara A. Ya, kita mencari faktor dari 4 dan 6. 4 dan 6 itu adalah 1, 2, 4. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, dari faktor kedua bilangan ini, bilangan mana saja yang sama? Yang ada di faktor 4 dan ada di faktor 6. Nah, ini buku ini sudah beri lingkaran. Hanya ada satu bilangan, anak-anak, yaitu 2. Oleh karena itu, FPB dari 4 dan 6 hanya angka 2. Ya, karena ini duanya 2 kali, ditulis 1 kali saja. Namanya sama kan? Iya, maka ditulis di sini 2. Inilah FPB-nya. Jelas. Oke. Sekarang kita akan ke cara yang kedua, menggunakan tabel. Sama dengan ini. Ingat anak-anak, bilangan prima. Nih, kita ingat dulu bilangan prima terkecil, dimulai dari 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kita tulis dulu soalnya 4, 6. Diberi batas garis ya anak-anak ya. Oke, kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Tulis di sebelah garis tidurnya, garis datarnya ya. 4 dibagi 2 berapa anak-anak? 2. 6 dibagi 2, 3. Nah, karena ini 4 dan 6 dua-duanya bisa dibagi 2, maka pembagi bilangan prima 2 ini diberi tanda lingkaran. Jelas ya? Oke, sekarang kita garis datar lagi. Kita lihat dari hasilnya tadi, apakah bisa dibagi 2? Ada yang bisa, Bu. Oke, tulis aja 2. 2 bagi 2 berapa? 1. Ya, 3 dibagi 2 hasilnya tidak bisa, karena sisa. Ya, nah kita mencari hasil pembagi itu yang pas. Karena sisa, maka kita turunkan saja. Oke? Ya, sekarang kita garis datar lagi. Nah, 1 dan 3. Apakah ada yang bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2? Tidak ada kan? Nah, kalau sudah tidak ada, berarti kita pilih atau ambil bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 1 dibagi 3, bisa tidak? Tidak bisa, turunkan saja. 3 dibagi 3, bisa tidak? Bisa, yaitu 1. Kalau sudah 1, terakhirnya paling bawah, berarti sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita lihat pembagi ini. Kalau tadi di KPK kita tulis semua. Ya, pembaginya itu merupakan KPK. Tetapi kalau FPB yang dilingkari saja. Artinya yang bisa untuk membagi 4 dan membagi 6. Ya, karena hanya ada 1 yang dilingkari, maka FPB 4 dan 6 adalah
2. Nih, sama tidak anak-anak? Sama. Jelas ya? Oke, sekarang kita ke contoh kedua. Tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 16. Kita cari KPK dulu menggunakan kelipatan. Ya. Kelipatan 12 yaitu 12, 24, 36, 48 dan seterusnya. Benar nggak? Iya. Yang kedua cari kelipatan 16. 32, 48 ditambah 16 lagi sekian dan seterusnya. Jelas? Kalau sudah, kita cari apa anak-anak? Kalau sudah kelipatan? Kelipatan persekutuan dari 12 dan 16. Apakah ada? Oh, ada. 48. Nah, kalau ini dilanjutkan terus, pasti ada nanti yang sama. Ya, kita sampai sini dulu. Berarti KPK-nya berapa? KPK dari 12 dan 16 yaitu 48. Jelas? Oke. Sekarang FPB. Kita cari FPB 12 dari 12 dan dan 16. Faktornya dulu, faktor 12 kita cari yaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Faktor dari 16 berapa? 1, 2, 4, 8, 16. Mari kita lihat faktor persekutuan dari 12 dan 16. Ada berapa saja? 1, yang sama ya, 2, kemudian 4. Sudah? Berarti langkah ketiga kita mencari bilangan yang dilingkari itu yang nilainya paling besar. Maka FPB-nya berapa? Yang dilingkari nilai paling besar yaitu ini, yaitu 4. Oke, sekarang kita buktikan dengan tabel. Ya. Oke, sekarang lihat. 12 dan 16 dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 16 dibagi 2 adalah 8. Karena bisa dua-duanya dibagi 2 maka diberi lingkaran. Jelas? Oke. Sekarang dibagi dengan bilangan prima yang kecil lagi. Karena 6 dibagi 2 hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Dua-duanya masih bisa dibagi 2. Karena hasilnya 3 dan 4. Hasilnya pas, tidak sisa. Maka 2 ini diberi lingkaran lagi. Jelas? Oke. Sekarang kita lihat 3 dan 4. Apakah masih bisa dibagi 2? Oh, ada Bu. Yang 4 dibagi 2 bisa. Oke, bagi 2. Tapi 3 dibagi 2 bisa? Sisa Bu. Tulis aja, turunkan saja. Yang sisa ini turunkan saja. 4 dibagi 2, 2. Karena yang bisa dibagi 2 hanya sebelah kanan saja, sebelah kanan garis, maka pembagi 2 ini tidak diberi lingkaran. Ngerti? Oke. Sekarang kita fokus ke hasil 3 dan 2. Apakah masih bisa dibagi 2? Oh, masih Bu, ada 2. Oke. Tulis pembaginya 2. 3 dibagi 2, bisa nggak? Tidak bisa. Turunkan. Langsung. Karena sisa ya. Oke. Sekarang 2 dibagi 2. 1. Ya. Karena yang bisa dibagi 2 hanya sebelah kanan garis saja. Berarti 2-nya ini diberi tanda nggak? Tanda lingkaran tidak? Tidak. Kita fokus ke ini. 3 dan 1. Apakah masih bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita
cari bilangan prima selanjutnya. Setelah 2 berapa? 3. Berarti kita bagi 3. Tulis di sini 3. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3 tidak bisa. Langsung turunkan saja. Nah, kalau sudah 1-1 hasilnya berarti sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal lihat di sini. Di pembagi ini. Kita tinggal tulis di sini. Ya, sini kecil. KPK. Ingat KPK-nya tadi. KPK-nya dari tabel. Ditulis semua hasil bukan hasil. Pembagi bilangan prima. Tulis semua. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kali 3. Sama dengan 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4 kali 3. 4 kali 4 berapa anak-anak? 16 kali 3. 16 kali 3 berapa? 48 anak-anak. Sama tidak KPK-nya ini? Sama kan? Ya, berarti betul. Sekarang kita cari FPB dari tabel. Nah, ingat, FPB dari tabel, kita lihat bilangan-bilangan prima ini yang diberi tanda lingkaran. Nah, bukan ini terus ini ya. FPB. Yang diberi lingkaran berapa? Ya ini ada 2. Berarti 2 kali 2. Sama dengan berapa? 4. Sama tidak dengan FPB yang ada di sini anak-anak? Sama kan? Baik. Nah, anak-anak tinggal pilih. Mencari KPK dan FPB. Mau pakai cara A atau cara B? Ya, kalau Bu Kenny sarankan sih lebih praktis menggunakan cara yang B. Karena kita menggunakan satu cara bisa untuk 2 soal. Begitu anak-anak, sudah paham ya mencari KPK dan FPB? Semoga penjelasan ini membantu anak-anak dalam belajar materi KPK dan FPB. Baik, untuk lebih jelasnya nanti Ibu Kenny akan memberikan latihan-latihan. Sampai jumpa, selamat pagi.